Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas tentang perkembangan teknologi web dinamis. Bersama saya Bambang Robin di mata kuliah pemrograman web dinamis. Dari waktu ke waktu teknologi web terus berkembang dengan dukungan dan kemampuan yang semakin meningkat. Contohnya seperti HTML5, CSS3, dan WebGL. Sampai dengan saat ini kita kenal beberapa perkembangan teknologi web atau era teknologi web yang dikenal dengan nama Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0. Apa perbedaan dari masing-masing teknologi tersebut? Era Web 1.0 ini merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web, atau ada yang menyebut sebagai Web 1.0 itu sebagai 3W itu sendiri. Beberapa karakteristik dari Web 1.0 adalah merupakan halaman web yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan. Yang kedua, halaman masih didesain sebagai HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa ada interaksi. Yang ketiga, biasanya hanya menyediakan semacam buku tamu online tapi tidak ada interaksi yang intens dan masih menggunakan form-form yang dikirim melalui email sehingga komunikasi biasanya baru satu arah. Kemudian web ini dikembangkan ke teknologi Web 2.0. Pada Web 2.0 adalah sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003 dan dipopulerkan pada konferensi Web 2.0 pertama di tahun 2004. Prinsip-prinsip di dalam Web 2.0 adalah web ini digunakan sebagai platform, data sebagai pengendali utama, efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi, dan inovasi dalam perakitan sistem serta situs disusun dengan menyatukan fitur dari pengembang yang terdistribusi dan independen, semacam model pengembangan open source. Model bisnis yang ringan yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan, dan mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh user. Yang menjadi kunci perbedaan dalam Web 1.0 dan Web 2.0 adalah keterbatasan pada Web 1.0 yang mengharuskan pengguna internet untuk datang ke dalam website tersebut dan melihat satu persatu konten di dalamnya. Sedangkan Web 2.0 memungkinkan pengguna internet dapat melihat konten suatu website tanpa harus berkunjung ke alamat situs yang bersangkutan. Selain itu, kemampuan Web 2.0 dalam melakukan aktivitas drag and drop, autocomplete, chat, dan voice seperti layaknya aplikasi desktop, bahkan berlaku seperti sistem operasi dengan menggunakan dukungan ajak atau berbagai plugin atau API yang ada di internet. Hal tersebut akan merubah paradigma pengembang software dari distribusi produk menjadi distribusi layanan. Sedangkan karakter lainnya, kolaborasi dan partisipasi pengguna ikut membantu memperkuat perbedaan pada Web 2.0. Suatu website dapat saja memasukkan beberapa bahan karakter Web 2.0 di dalam situs yang dibangunnya. Semakin banyak karakter yang masuk ke dalam website tersebut, suatu situs akan mendekati Web 2.0. Aplikasi Web 2.0 disajikan secara penuh dalam suatu web browser tanpa membutuhkan teknologi perangkat yang canggih dari sisi user. Tidak mengherankan bila sebuah aplikasi atau software dapat diakses secara online tanpa harus menginstalnya terlebih dahulu. Software tersebut misalnya software pengolah kata seperti MS Word atau software pengolah angka seperti MS Excel. Suatu Web 2.0 biasanya digunakan sebagai akhir dari siklus peluncuran produk software. Mengilustrasikan setiap produsen software tidak lagi meluncurkan produknya dalam bentuk fisik, karena web menjadi platform pengguna cukup datang ke website untuk menjalankan aplikasinya yang ingin mereka gunakan. Hasil dari pengembangan fitur di dalam software dapat langsung dirasakan oleh pengguna. Software tidak lagi dijual sebagai produk namun berupa layanan. Nah, apa yang terjadi dengan Web 3.0? Hingga kemudian muncul era yang lebih baru lagi yaitu Web 3.0. Teknologi web generasi ketiga yang pertama kali diperkenalkan tahun 2001 ini memiliki ciri-ciri umum seperti suggest, happen, dan provide, di mana di sini web seolah-olah sudah seperti kehidupan realam nyata. Web 3.0 sendiri juga merupakan sebuah realisasi dari pengembangan sistem kecerdasan buatan. Ada artificial intelligence untuk menciptakan global metadata yang dapat dimengerti oleh sistem, sehingga sistem dapat mengartikan sebuah data tersebut kepada pengunjung dengan baik.
Nah, dari penjelasan tadi kita bisa rangkum beberapa perbedaan antara Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0. Pada teknologi Web 1.0 ini pada umumnya masih bersifat read only, sedangkan pada Web 2.0 sudah dinamis. Dan pada Web 3.0 ini lebih bersifat portable dan personal. Kemudian fokus dari pengembangan web ini pada Web 1.0 ini masih fokus pada company atau company fokus, sedangkan pada Web 2.0 ini lebih fokus pada community, dan Web 3.0 lebih fokus pada individual fokus atau pengguna. Bentuknya biasanya Web 1.0 ini masih berbentuk homepage, sedangkan pada Web 2.0 ini berbentuk blog atau seperti wiki, dan bentuk dari Web 3.0 ini bentuknya adalah seperti live stream, jadi lebih dekat pada dunia nyata. Kemudian karakteristik yang lain adalah isi dari web tersebut biasanya kepemilikan konten, itu biasanya perusahaan. Sedangkan kalau pada Web 2.0 ini bersifat sharing konten, dan pada Web 3.0 ini bersifat consolidating konten. Bentuknya seperti apa? Ada web forum, kemudian ada web application pada Web 2.0, dan pada Web 3.0 ini bentuknya adalah smart application. Kemudian pada Web 3.0 ini sifatnya biasanya directory, kemudian pada Web 2.0 ini adalah tagging, dan pada Web 3.0 adalah user behavior. Kemudian karakteristik yang lain misalnya adalah page view. Page view ini adalah halaman yang ditampilkan, sedangkan pada Web 2.0 adalah cost per click, dan pada Web 3.0 ini adalah user engagement. Bentuk-bentuk promosinya misalnya pada Web 1.0 ini bentuknya biasanya banner advertising, kemudian pada Web 2.0 sudah berubah menjadi interactive advertising, dan pada Web 3.0 menjadi behavioral advertising. Dan yang lain adalah Britannica Online, contohnya ya. Contoh dari Web 1.0 itu ada Britannica Online, pada Web 2.0 itu ada Wikipedia, dan contoh pada Web 3.0 adalah The Semantic Web. Teknologinya yang banyak digunakan adalah pada Web 1.0 adalah HTML atau portal, pada Web 2.0 ada XML atau RSS, dan pada HTML3, dan pada Web 3.0 ada EDF atau EDWS atau WL. Baik, sekarang apa perbedaannya antara web statis dan web dinamis ya? Jadi antara web statis dan web dinamis, di dalam teknologi web ini istilah yang disebut dengan server, yaitu komputer yang ada di server internet, kemudian ada client atau browser adalah komputer yang user gunakan atau yang kita gunakan. Nah, perbedaan antara statis web dan dynamic web adalah jika pada statis web ini kode-kode program dari server ini langsung ditampilkan kepada user tanpa membutuhkan atau tanpa menggunakan teknologi database untuk mendukungnya, sehingga informasinya bersifat statis, tidak dapat berubah-ubah. Akan berubah jika dari server memang dirubah isinya, baru kemudian isi tersebut akan berubah kepada klien. Sedangkan pada web dinamis, server ini sudah melibatkan database untuk ditampilkan kepada klien, sehingga memanfaatkan query untuk dapat mengatur perubahan-perubahan informasi dari database yang ada. Nah, satu hal komponen penting di dalam web dinamis ini adalah adanya database. Itu gambarannya. Lalu bagaimana dengan teknologinya atau apa saja komponen yang ada? Di dalam web ini terdapat dua bahasa pemrograman yang disebut dengan server scripting dan browser scripting, atau bahasa pemrograman server side dan client side. Pada browser scripting ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Ini adalah kode-kode program yang diinterpretasikan oleh web browser yang ada pada klien. Sedangkan server scripting adalah program-program atau bahasa pemrograman yang dikompilasi atau diterjemahkan oleh server, baru kemudian hasil interpreter tersebut dikirim ke klien atau ke web
klien. Ada dua di sini, contohnya ada PHP dan biasanya menggunakan software untuk database yaitu SQL. Maka pengembangan web dinamis ini pada sisi server harus menggunakan beberapa software. Yang pertama adalah software web server misalnya, atau contohnya adalah menggunakan Apache. Kemudian menggunakan bahasa pemrograman server scripting dapat kita gunakan, misalnya PHP. Kemudian menggunakan database server, contohnya adalah MySQL server. Nah, ini dari sisi server. Kemudian dari sisi klien cukup menggunakan web browser. Oke, itulah arsitektur dari pemrograman web dinamis. Terima kasih dan sampai jumpa.